Salam jumpa kembali sahabat tani sekalian. Kali ini saya akan menjumpai sahabat tani dengan sebuah tutorial yaitu membuat pupuk cair dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar pekarangan rumah. Nah, oh ya, ini adalah pupuk cair yang saya sudah buat dan di dalamnya sudah ditumbuhi oleh jamur jakabah, singkatan dari jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh Abah Judaidi Sahid yang sangat bermanfaat dalam pertumbuhan tanaman karena di dalamnya mengandung unsur hara makro yang sangat tinggi, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium atau yang biasa kita kenal dengan sebutan NPK. Lalu bagaimana cara membuat pupuk cair ini? Simak terus video ini supaya Anda bisa mengikutinya dan sekaligus mempraktekkannya di rumah. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bahan-bahan yang sudah disediakan oleh alam dan banyak di pekarangan rumah kita. Antara lain, untuk memenuhi kebutuhan fosfor, kita memanfaatkan bonggol pisang dan batang pisang yang kita cacah secara halus seperti ini. Namun bagaimana cara mencacahnya tentu sahabat tani sekalian sudah mengetahuinya dan tidak perlu saya tunjukkan dalam video ini. Ini adalah bahan yang saya sudah cacah. Untuk memenuhi kebutuhan kalium, kita memanfaatkan umbi singkong yang kita cacah secara halus. Kemudian unsur nitrogennya kita memanfaatkan tumbuhan daun gamal. Nah, semua bahan-bahan ini disinyalir sebagai tumbuhan yang mengandung unsur hara makro sangat tinggi. Selain itu kita juga membutuhkan air cucian beras. Nah, ini adalah air cucian beras yang saya tampung sudah beberapa hari dan saat ini saya akan olah menjadi pupuk cair dengan kandungan NPK yang sangat tinggi. Dan sebagai bakteri pengurai, kita menggunakan air gula merah yang kita cairkan dan kita campurkan dengan EM4. Kita rendam selama 10 menit sebelum kita gunakan. Kita menggunakan EM4 kurang lebih 10-15 ml. Kita rendam dengan cairan gula merah sekitar 10 menit sebelum kita gunakan agar bakteri-bakteri positif yang ada di dalamnya itu menjadi aktif. Setelah semua bahan ini siap, lalu kita satukan ke dalam sebuah wadah berupa ember atau apapun itu, mulai dari bonggol pisang, batang pisang, singkong, tobi kayu, daun gamal, dan air cucian beras tadi. Semuanya kita satukan di dalam sebuah wadah. Kemudian setelah kita satukan, kita aduk secara merata. Kita aduk secara merata sampai betul-betul semua bahan ini bisa menyatu dengan baik. Jadi semua bahan ini kita satukan, kemudian kita ratakan, kita aduk sampai rata, sampai betul-betul bisa menyatu dengan baik seperti ini. Nah, setelah kita yakin bahwa semua bahan ini sudah menyatu, kemudian kita masukkan juga cairan gula merah yang sudah dicampurkan dengan EM4 tadi. Ini kita satukan, kemudian kita aduk lagi sampai merata. Setelah kita yakin secara merata, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah menutupnya. Dan teman-teman bisa menambahkan air sumur atau air hujan ke dalam wadah ini sampai penuh. Tetapi di sini saya tidak melakukan itu karena rencana saya setiap saat akan saya tambah dengan air cucian beras. Nah, tetapi gunakanlah air dari air hujan atau air sumur. Nah, setelah itu ditutup dengan kain seperti ini. Tujuannya ditutup dengan kain adalah supaya fermentasi ini tetap bisa
menguap, uap yang ada di dalamnya bisa keluar, tetapi binatang-binatang tidak bisa masuk seperti lalat. Nah, setelah kita ikat dengan kencang, lalu kita tempatkan pada tempat yang baik, yang bersuhu sekitar 30 derajat Celcius atau tidak terkena sinar matahari langsung. Kita letakkan di situ, kemudian kita tutup, kita fermentasi selama kurang lebih 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Nah, itu nantinya di dalamnya akan tumbuh jakaba seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, setelah kita fermentasi kurang lebih 2 minggu atau beberapa minggu ke depan, bahkan 1 atau 2 bulan, pupuk ini kita sudah bisa aplikasikan ke tanaman kita, dan sahabat tani sendiri akan menyaksikan hasilnya. Saya yakin bahwa kalau dibuat dengan benar, hasil dari pupuk ini akan setara dengan pupuk kimia yang biasa dijual di toko-toko pertanian. Sehingga dengan membuat pupuk organik ini, maka kita bisa menghemat pengeluaran dalam kegiatan kita dalam usaha pertanian. Demikian dan selamat mencoba, salam sukses selalu untuk sahabat tani sekalian.